Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 214, kalian semua harus mati di sini. Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hao berbaris menuju Institut Duanren dengan aura pembunuh yang terlihat jelas. Siapapun yang menghalangi jalan mereka lari ketakutan. Tak lama kemudian, mereka berempat tiba di Institut Duanren, memasuki halaman, dan mengejutkan para siswa dengan niat membunuh mereka. Bukankah itu Huang Xiaolong? Mengapa dia membawa begitu banyak penjaga dan orang luar ke Institut Duanren? Apakah dia tidak tahu bahwa mahasiswa tidak diperbolehkan membawa orang luar ke dalam institut? Huang Xiaolong ini benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena Duan Wuhen mendukungnya. Membawa pengawal dan orang luarnya ke sini. Menurutku, dia akan dikeluarkan dari institut oleh Kaisar Duanren besok pagi. Terlepas dari seberapa hebat bakatmu, kamu tidak bisa melanggar aturan. Para guru dan siswa berpisah ke samping, jari-jari menunjuk ke arahnya dari jauh saat mereka berbicara dengan jujur di antara teman-teman mereka. Huang Xiaolong, beraninya kau membawa pengawal dan orang luar ke institut. Apa yang kau rencanakan? Tak lama setelah kelompok Huang Xiaolong masuk, penjaga patroli Institut Duanren muncul, menghalangi jalan Huang Xiaolong. Kapten penjaga patroli berteriak pada Huang Xiaolong sambil menunjuk wajahnya. Tatapan dingin Huang Xiaolong jatuh pada kapten penjaga patroli itu. Niat membunuh yang datang dari Huang Xiaolong dan kelompoknya membuat jantung kapten hampir meledak dari dadanya. Huang Xiaolong mengeluarkan token emas Duanren dan memerintahkan dengan nada dingin, "Enyahlah." Sang kapten memasang ekspresi masam di wajahnya melihat sikap Huang Xiaolong, tetapi dengan token emas di depannya, dia tidak punya pilihan lain dan mundur ke samping. Huang Xiaolong melangkah maju hingga ke divisi dalam bersama Zhao Su, Yuming, dan Fei Hao. Pada saat yang sama, di dalam aula tanpa hati, Xiao Teng menghadapi Yao Fei dengan senyum berseri-seri, "Bangsawan muda, semua anggota keluarga Huang sekarang ada di tangan kita." Namun, keinginan bangsawan muda untuk bermain dengan Huang Xiaolong semata-mata bergantung pada minat bangsawan muda. Biarkan bocah nakal itu menjilati jari kaki bangsawan muda di depan umum. Penjaga lain mendukung dengan sebuah saran. Membiarkan dia menjilati jari kaki bangsawan muda kita. Bangsawan muda kita akan membenci air liurnya yang bau yang mengotori dirinya. Biarkan dia berlutut dan menjilati jari kaki kita saja. Para penjaga di sekitar Yao Fei tertawa terbahak-bahak. Yao Fei mendengus, membiarkannya membersihkan jari kakimu itu tidak baik baginya. Mengetahui orang tua dan saudara kandungnya ada di tempatku, Huang Xiaolong pasti akan segera datang bersama pengawalnya Zhao Su. Aku ingin dia makan kotoran di depan semua orang. Xiao Teng, pergi dan persiapkan, tidak banyak yang dibutuhkan, 1 tong sudah cukup. Baik, Tuan Muda. Xiao Teng menjawab dengan hormat. Kemudian, Yao Fei berbicara lagi, juga, aku menyuruhmu memanggil Gu Ziming dan Dulan, apakah mereka sudah datang? Gu Ziming, Dulan, dan Xiao Teng adalah 3 orang terkuat di bawah Yao Fei. Seperti Yao Fei, ketiganya juga merupakan siswa di daftar surga di Institut Duanren. Masing-masing adalah ahli Xiantian Ordo ke-10, eksistensi yang dekat dengan prajurit alam Sein. Yao Fei yakin bahwa mereka bertiga bersama-sama lebih dari cukup untuk membunuh Zhao Su. Tepat saat Xiao Teng hendak menjawab, terdengar suara dari luar aula, "Tuan Muda, kami sudah sampai." 2 sosok terlihat mendekat, angin bersiul karena kecepatan mereka. Keduanya adalah Gu Ziming dan Dulan yang baru saja dibicarakan Yao Fei. Melihat kedatangan mereka, Yao Fei akhirnya merasa yakin. Satu-satunya yang tersisa sekarang adalah menunggu kedatangan si anjing Huang. Melapor ke Tuan Muda, Huang Xiaolong membawa Zhao Su dan 2 orang lainnya. Mereka telah memasuki divisi dalam, bergerak langsung ke aula tanpa hati kita. Pada saat ini, seorang siswa berlari ke aula utama, melaporkan kepada Yao Fei tentang keberadaan Huang Xiaolong. Kegembiraan yang kejam melintas di mata Yao Fei saat mendengar ini. Dia mencibir, aku tidak menyangka anjing Huang itu begitu efisien. Tetap saja, ini bagus, menyelamatkanku dari menunggu terlalu lama. Ayo, kalian semua keluar bersamaku, kita akan menyambut kedatangan si anjing kecil Huang. Ya, bangsawan muda. Dengan Yao Fei memimpin di depan, Gu Ziming, Dulan, dan yang lainnya mengikutinya keluar dari aula utama aula tanpa hati menuju alun-alun kecil di luar aula tanpa hati. Yao Fei berdiri di alun-alun dengan mata terpejam seolah sedang tidur siang, santai menunggu kedatangan Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, Yao Fei tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam haus darah bersinar dari dalam pupil matanya saat mereka fokus pada sekelompok orang yang maju dengan berani menuju aula tanpa hatinya. Orang di depan tidak lain adalah Huang Xiaolong. Di belakang Huang Xiaolong adalah Zhao Su, Yuming, Fei Hao, dan para pengawal keluarga Huang. Selain mereka, ada kerumunan besar pelajar yang membuntuti dari jauh yang datang untuk menonton pertunjukan.
Melihat Yao Fei yang sedang menunggu kedatangannya di alun-alun di luar Heartless Hall, niat membunuh yang kuat terpancar di mata Huang Xiaolong. Tatapan mereka bertemu di tengah jalan dan tekanan tak terlihat bertabrakan di antara mereka. Sekitar belasan meter dari Yao Fei, Huang Xiaolong berhenti dan berdiri diam. Yao Fei melirik dingin ke arah Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Dia mencibir dengan jijik, "Huang Xiaolong, kamu berani datang ke aula tanpa hatiku hanya dengan beberapa pembantu ini. Izinkan aku memperkenalkanmu." Dia menunjuk ke arah Gu Ziming, Dulan, dan Xiao Teng di belakangnya. Ketiganya adalah Gu Ziming, Dulan, dan Xiao Teng. Mereka semua adalah ahli di daftar surga divisi dalam dan ketiganya juga merupakan prajurit Xiantian Orde ke-10 akhir. Kemudian, dia menunjuk ke kelompok besar sekitar 40 orang di sisinya, dan mereka berada di Orde ke-7 Xiantian dan di atasnya. Yao Fei menoleh ke arah Huang Xiaolong, suaranya dingin, "Aku tahu kau datang ke Heartless Hall hari ini untuk menyelamatkan orang tua dan saudara kandungmu, tetapi apakah kau pikir kau bisa menyelamatkan mereka dengan kekuatanmu saat ini? Seperti yang kukatakan sebelumnya di depan Wind Facing Hall, aku akan menjaga kehidupan anjingmu untuk mengurangi kebosananku." Menyelesaikan kalimatnya, Yao Fei memberi isyarat kepada Xiao Teng dengan tatapannya. Xiao Teng mengerti, lalu menjawab, "Baik, Tuan Muda." Ia mengutus seseorang untuk membawakan sebuah tong kayu besar. Begitu tong kayu besar itu dikeluarkan, bau yang memuakkan memenuhi udara. Kerumunan yang berkumpul mengintip ke dalam dan melihat bahwa tong besar itu penuh dengan kotoran dengan berbagai macam warna dan bentuk. Para siswa yang menonton merasakan tenggorokan mereka sedikit berkedut, hampir menyebabkan mereka muntah di tempat. Sambil menunjuk ke tong kayu besar, Yao Fei mengumumkan dengan keras, "Selama kamu memakan semua kotoran di dalam tong kayu ini, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan keluargamu, dan juga menyelamatkan nyawa anjingmu untuk sementara waktu. Namun, meskipun nyawa anjingmu bisa diselamatkan, Zhao Su dan yang lainnya harus mati di sini." Huang Xiaolong berdiri diam sepanjang waktu. Pada titik ini, suaranya yang dingin bertanya sambil menatap Yao Fei, "Apa kata-kata terakhirmu?" Kerumunan orang tercengang. Kata-kata terakhir. Ekspresi bangga di wajah Yao Fei tenggelam, "Apa yang kau katakan?" Huang Xiaolong menjawab dengan dingin, "Maksudku, kalian semua harus mati di sini hari ini." Yao Fei tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Dia menunjuk Huang Xiaolong dan Zhao Su, mengejek, "Mengandalkanmu dan Zhao Su." Di belakang Yao Fei, Gu Ziming, Dulan, Xiao Teng, dan sekelompok ahli Xiantian Orde ke-7 ke atas tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon terhebat. Para siswa yang sedang menunggu pertunjukan bagus mencoba menahan tawa mereka, menggelengkan kepala. Pada saat berikutnya, ledakan kekuatan agung keluar dari tubuh Zhao Su. Yao Fei, Gu Ziming, Dulan, Xiao Teng. Semua orang di pihak Yao Fei tersedak tawa mereka. Kesombongan mereka digantikan oleh rasa takut dan mereka dibuat ketakutan saat mereka menatap Zhao Su dengan tercengang. Yao Fei dengan ketakutan menyadari bahwa dengan tingkat kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat bernapas atau bergerak di bawah tekanan Zhao Su. Dia terlalu lemah untuk bahkan berpikir untuk melawan. Orang suci, alam suci. Dia ahli alam suci. Jeritan terdengar di belakang Yao Fei. Gu Ziming, Xiao Teng, dan yang lainnya tergagap dengan suara gemetar. Pakar alam suci. Zhao Su, yang mereka kira merupakan sosok yang sangat dekat dengan seseorang di alam suci, ternyata adalah seorang pejuang alam suci. Para guru dan siswa yang menyaksikan memandang Zhao Su dengan ketakutan. Pada saat ini, Zhao Su mengangkat tangannya.